Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita serukan raja kita yang hebat. Yeah, yeah, yeah. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Mari semua, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Mari semua yang di rumah boleh bertepuk tangan bersorak-sorai bagi dia. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Oleh belenggu, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku, yang bebaskanku. Mari semua, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku tiada takut, tiada takut dan gentar. Kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Mari semuanya kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dialah Raja yang hebat, Dia berkuasa. Amin. Amin. Mari kita serukan Dia. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Mari dulu, dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya.
atas kita. Amin. Tak ada yang pantas untuk dibanggakan, karena semuanya ini darimu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Oh, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan. Segenap hatiku ada di tangan-Mu, amanku berada di dekat-Mu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Engkaulah Yesus, Yesus, kekuatan bagiku. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Yesus, hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan. Hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Yesus layak ditinggikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
semua kita angkat pujian ini, kita katakan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan, pakai kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kacia Ping An, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik. Mari kita mau bersyukur dan kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan kita mau merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur untuk hari ini. Kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami untuk boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus. 今天我们庆祝耶稣升天. Ya, kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan pada Israel? Bagi Israel, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa buktinya Yesus naik ke surga? Banyak orang sekarang mau cari bukti, ya kan? Apa buktinya Yesus naik ke surga? Satu, buktinya banyak saksi mata. Banyak orang yang melihat Yesus terangkat, kemudian ditutupi awan. Saat Yesus naik ke surga, ada banyak saksi mata yang berada di lokasi itu. Tempat peristiwa itu terjadi. Kitab Kisah Rasul mencatat bahwa ke-11 murid Yesus menjadi saksi atas kenaikan Yesus. Ke-11 murid Yesus melihat bagaimana Yesus terangkat ke surga. Hanya Yudas Iskariot saja yang tidak ada di sana karena ia sudah meninggal akibat bunuh diri. Saudara-saudariku, apa buktinya? Satu, banyak saksi mata. Yang kedua, peristiwa itu terjadi pada siang hari. Dari Kisah Rasul 1 ayat 9 kita mengetahui bahwa peristiwa itu terjadi pada siang hari. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah dia ke langit, disaksikan oleh banyak orang. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Awan hanya terlihat pada siang hari, ya kan? Sehingga kita yakin bahwa peristiwa itu terjadi pada siang hari. Kemudian apa buktinya Yesus naik ke surga? Itu berada di ruang yang terbuka. Lagi-lagi Kisah Rasul 1 ayat 12 mencatat, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Di sana dicatat bahwa Yesus terangkat ke sorga. Terjadi di sebuah bukit yang dinamakan Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun jaraknya tidak jauh dari Yerusalem. Dan mengapa mengenai tempat tersebut kita dapat merujuk pada Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Ia menulis, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah. Berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Itu di Injil Lukas mencatat. Saudara-saudariku, apa hal yang penting dalam kenaikan Yesus bagi kita semua? Yesus 升天有什么重要对我们？ Satu, kenaikan Yesus ke surga adalah bukti ia hidup. Yesus 升天，因为我们的耶稣是活的神。 Karena dibukti dia hidup. Pelayanan Yesus tidak berakhir hanya di atas kayu salib. Yesus yang kita percaya dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus yang sudah lahir untuk kita. Yesus yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati.
Dan 40 hari dia hidup. Kemudian dia terangkat ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Di tempat yang terbuka. Di tempat yang bisa disaksikan pada siang hari. Kita melihat peristiwa ini sangat penting bagi kita sebagai umat percaya. Dalam nats firman Tuhan hari ini, Yesus ingin menegaskan kepada kita, Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Penegasan ini meyakinkan kita semua bahwa Dia Tuhan yang hidup. Kita yang hidup di masa pandemi, yang belum nampak kapan tuntasnya, kapan berakhirnya mata rantai COVID-19 ini, bisa juga mengalami keraguan-raguan kepada Tuhan. Betul nggak Tuhan itu hidup? Umat bisa mengalami keraguan-raguan kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, menjadi bukti nyata bahwa Yesus Tuhan kita hidup. Apa yang difirmankannya digenapi oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan Yesus. Dia benar Tuhan yang sudah hidup dan naik ke surga. Dia sanggup menolong kita. Semua yang berharap kepadanya datang kepada Tuhan. Dan segala persoalan hidup kita, kita sampaikan kepadanya. Yesus hidup. Dia mau kita percaya bahwa Dia hidup. Oleh sebab itu banyak saksi mata Yesus naik ke surga. Yang kedua, menjadi saksi Yesus. Kenaikan Yesus ke surga memberi amanat agung. Perintah yang agung kepada kita semua untuk menjadi saksi Tuhan. 耶稣升天，要我们每个人能够做主的见证。Kita menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi berarti mengatakan dan menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita ceritakan kepada orang lain. Menyaksikan karya Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita perlu juga melalui keteladanan dan perbuatan baik yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ini mencerminkan kualitas pengenalan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Salah satu hal yang membuat orang susah atau merasa enggan untuk menjadi saksi Tuhan. Apa? Selalu orang mengatakan, susah. Menjadi saksi Tuhan susah atau gampang? Panggilan itu sudah tentu tidak mudah untuk dilaksanakan. Ya kan? Ya Pu Yong I. Untuk itu Yesus tahu, bagi kita semua, menjadi saksi itu susah. Makanya Yesus kasih tahu kita. Yesus berkata, Dia akan memberi kita kuasa untuk melakukannya. Jadi kita menjadi saksi bukan dengan
kehebatan kita, tapi kuasa dari Tuhan. 我们能够做主的见证，因为有上帝的力量，有上帝赐给我们的能力，所以我们不怕做主见证。Kita tidak takut karena kita punya kuasa dari Tuhan. Waktu kita bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain, kuasa Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. 我们做见证的时候，有圣灵动工在我们的心上。Bukan kepintaran kita berkata-kata. Jadilah saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun ada kesempatan untuk kita. Amin. Ya, Yesus 要我们做主的见证。Tuhan Yesus mau kita menjadi saksi Tuhan. 3, jangan hanya melihat ke langit. Lihatlah ke bumi. Murid-murid yang menyaksikan kenaikan Yesus, kelihatannya sangat takjub melihat Yesus naik dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Peristiwa itu membuat mereka larut menatap ke langit hingga ada 2 orang yang berpakaian putih. Ya, malaikat Tuhan menyadarkan mereka dari ketertengunan mereka. Kenaikan Yesus ke surga menyadarkan kita semua juga pada hari ini untuk tidak saja melihat ke langit, tapi lihatlah ke bumi. Lihat juga ke bumi. Realitas kehidupan kita sehari-hari. Kenaikan Yesus bukan akhir dari segalanya. Yesus akan datang kembali pada waktunya. Yesus 升天不是最后的一次，耶稣还要再来。Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Tuhan naik ke surga, kita bisa apa? Tema kita hari ini, kita bisa menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak akan ada lagi di dunia ini. Tapi kita sewaktu ada waktu kita, ceritakanlah, jadilah saksi Tuhan yang baik. Hari-hari ini semua bangsa sedang ada dalam masalah besar, yakni sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Belum lagi resesi global yang mengintai dan banyak masalah lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata setiap saat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, semua sudah ditetapkan Tuhan melalui firman yang diucapkannya. Dan bahwa segala hal Tuhan selalu memegang kendali. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan penggenapan dari firman-Nya. Tuhan mau melalui berbagai ujian hidup, pergumulan-pergumulan hidup, kita hidup dekat dengannya. Kita bersandar kepadanya. Dia pasti buka jalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Tuhan mau kita menceritakan pertolongan-pertolongannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan mau memakai kita setiap pribadi.
Apakah Anda mau dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan yang hidup? Tuhan selalu menolong kita dengan kuasa-Nya. Dan Roh Kudus tetap bekerja dalam diri kita waktu kita bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Tuhan ada dalam hidup kita. Karya-karya Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Mau? Mari angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, saya mau jadi saksimu. Tuhan pasti mau memakai kita. Ini kesempatan sewaktu kita hidup di dunia ini. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi pengikut Yesus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup kita kepada orang lain. Kita semua bisa menuntun orang kepada Kristus. Ya, kita tidak perlu mengatakan saya kan gak pergi sekolah teologi ya. Saya kan cuma taman SD. Saya kan orang biasa, saya bukan contau, saya bukan boksu. Bagaimana saya bisa bersaksi? Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan dalam hidup kita. Melalui salib dan kebangkitan Yesus Juru Selamat kita. Kenaikan Yesus ke sorga, luar biasanya Dia. Dan kita perlu Yesus pakai kita. Kita bisa melakukan semuanya, termasuk kita bersaksi tentang Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Oleh sebab itu jangan takut bersaksi. Kita tidak perlu bergantung kepada diri kita sendiri. Kita bergantung kepada kuasa-Nya Tuhan. Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau pakai kita. Amin. Ketika kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kita dapat membawa orang-orang yang terluka di tengah dunia ini kepada Kristus. Yang sanggup menebus mereka. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa bersaksi tentang kehadiran Tuhan dalam diri kita yang sanggup mengubah hidup. Amin. Lakukanlah firman Tuhan. Yesus naik ke surga. Kita bisa jadi saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan memberikan amanat agung kepada kami. Untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kami berada, kapanpun kami berada. Tuhan pakailah kami. Agar kami semua boleh menjadi terang Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 耶稣对他们说：“我跟你们在一起的时候，曾经说过，摩西的律法书、先知的书以及诗篇里有关我的记载都要应验。”于是耶稣开启了他们的心窍，使他们明白这些经文，又对他们说：“圣经上说，基督必受苦，然后在第3天从死里复活。人们要奉他的名传扬悔改赦罪的福音，从耶路撒冷一直传遍万国。你们是这些事的见证人。我要把我父所应许的赐给你们。不过，你们要留在城里，直到你们得到天上来的能力。”耶稣带着门徒来到伯大尼附近，举起双手为他们祝福。正祝福的时候，他就离开了他们，被接到天上去了。耶稣说完这番话，就在他们眼前被提升天，被一朵云彩接去，离开了他们的视线。
他上升时，他们都定睛望着天空。忽然有2个身穿白衣的人站在他们身旁，说：“加利利人呐，你们为什么站在这里望着天空呢？这位离开你们被提到天上的耶稣，你们看见他怎样升天，将来他还要怎样回来？”门徒都敬拜他，然后欢欢喜喜地回到耶路撒冷。他们常在圣殿里赞美上帝。Mari kita sama-sama bangkit berdiri, 我们一起起立，我们来念主祷文，然后我们领受神的祝福。Mari kita doa Bapa kami， 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。Kasih karunia dari Allah serta putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.